Berlatar di Perancis pada tahun 1953, kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Papillon Carey. Kita panggil saja Papi. Dia bekerja sebagai perampok berangkas di rumah orang-orang kaya. Saat Papi menyerahkan setoran ke bos, ia melihat temannya yang sedang disiksa si bos karena berani mencuri perhiasan secara diam-diam. Sepulangnya dari sana, Papi bertemu pacarnya yang baru saja pulang bekerja. Mohon maaf sebagai wanita pengecrit. Papi memberikan kalung dan berlian untuk pacarnya sebagai hadiah. Mereka berencana ingin pergi dari sini dan hidup di desa berdua. Papi meminta sang pacar bersabar dulu. Dia perlu mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk bekal mereka mengumpulkan modal untuk ternak lele di kampung. Tak lama, polisi mendobrak kamar mereka. Dia dituduh sebagai pelaku pembunuhan, dan ternyata itu adalah ulah si bos. Mereka melaporkan Papi yang sudah membunuh rekan kerjanya semalam, yang sudah dihabisi oleh si bos, sebagai hukuman untuknya karena berani menyimpan berlian dari si bos. Di penjara, Papi berkenalan dengan tahanan di sana bernama Julot. Dia ditangkap karena maling kotak amal masjid. Semua tahanan dikumpulkan untuk pemeriksaan kesehatan. Julot bilang orang di depan itu adalah miliarder. Ia bernama Louis Degas, yang baru saja ditahan karena membuat dokumen palsu. Hidupnya tak akan lama lagi karena ia akan banyak tahanan yang akan memburunya, ingin merampas uangnya. Ternyata para tahanan ini akan dikirimkan ke pulau terpencil Prancis untuk menjalani hukuman mereka di sana. Demi nama baik Prancis, mereka semua sudah tidak diakui lagi sebagai warga negara Prancis karena status mereka sebagai aib yang harus disingkirkan. Louis Degas bertemu dengan pengacaranya dan istrinya. Mereka meyakinkan Degas sebentar lagi ia akan dibebaskan. Mereka akan mengajukan banding ke pengadilan demi membebaskan Degas dari penjara. Saat di dalam kapal, Papi menemui Degas dan menawarkannya pengawalan untuk melindunginya, karena orang sepertinya tidak akan lama hidupnya di penjara ini. Banyak tahanan yang ingin membunuhnya. Degas yang merasa tidak perlu ada yang ditakutkan di penjara ini, Degas pun langsung menolak tawaran Papi. Degas bilang dia akan dibebaskan dari penjara ini sebentar lagi dan hanya sebentar waktu di sini. Saat tengah malam, ada seorang tahanan berbadan besar yang menikam tahanan di sebelahnya. Dia merobek perutnya untuk mengambil uang yang dia simpan dengan cara ditelan. Ya, Degas yang menyaksikan itu di depan matanya sendiri langsung pucat panas dingin. Betapa sadisnya dan kerasnya kehidupan di penjara. Keesokan harinya, Degas mendatangi Papi. Dia berubah pikiran. Akhirnya dia setuju dengan tawaran semalam. Membutuhkan pengawalan selama di perjalanan ini. Nanti dia akan menanggung biaya kaburnya. Dengan syarat Degas tidak boleh ikut kabur bersamanya. Degas pun setuju. Ia tidak perlu repot-repot kabur karena sebentar lagi dia akan dibebaskan oleh pengacaranya. Tahanan semalam ingin beraksi kembali. Dan sekarang ia mengincar Degas untuk dihabisi. Papi yang sadar Degas dalam bahaya langsung menyerang pria besar itu. This one's been fighting for sure.
Take him to first class. Papi langsung dibawa ke kamar pasung karena sudah membuat kegaduhan di sana. Setibanya di penjara pulau terpencil, Julot dengan sengaja melukai dirinya untuk dirawat ke ruang pengobatan agar tidak ikut bekerja. Ya, sampailah mereka di penjara pulau terpencil untuk menjalani masa tahanannya di pulau ini. Mereka disambut oleh kepala sipir. Dia bilang, mempersilahkan kalian bila ingin kabur dari penjara ini. Kami dengan senang hati menembak kalian sampai maut. Dan jikalaupun mereka berenang ke laut, ada hiu yang kelaparan yang akan memangsa kalian. Sipir memberitahu aturan di penjara ini. Jika berusaha kabur sekali, maka mereka akan diasingkan ke penjara isolasi yang kedap suara. Dan jika masih mencoba kabur untuk kedua kalinya, maka mereka akan dikurung ke ruang isolasi selama 5 tahun. Jika masih hidup, mereka langsung dikirim ke Pulau Iblis dan menghabiskan sisa umurnya di sana sampai mati. Jika kalian membunuh sipir, maka akan langsung dieksekusi pancung kepala. Saat tiba di kamar tahanan, mereka menyogok petugas untuk ditempatkan di bagian pengobatan saja dan meminta buku tulis dan rokok. Petugas itu pun langsung meminta uangnya sekarang. Dega dan Papi langsung mengeluarkan uang yang disimpan di lubang yang kalian semua tahu lubang mana yang dimaksud. Saat pembagian tugas kerja, mereka dikirim ke tempat pengobatan. Namun, wakil sipir melihat Luis Dega karena dia adik iparnya sekarang berada di penjara karena menjadi rekan bisnisnya. Dan ya, mereka langsung dikirim ke pertambangan batu untuk bekerja menambang batu. You do a lot of talking. I do. Seorang pria kekar bernama Jack memarahi Dega karena terlalu letoy dalam bekerja. Saat bekerja, Dega bilang dia terkena diare sehingga uangnya tercecer. Mereka pun langsung mencari uangnya yang terjatuh. Beruntung Papi berhasil menemukannya sebelum orang lain melihatnya. Saat jam istirahat, Dega terkejut orang di sebelahnya ternyata sudah mati karena kelelahan. Jack pun menyuruh Dega diam dan mengambil jatah makanan pria itu untuk dibagikan untuk mereka. Jack bilang dia punya teman yang bisa membawakan perahu. Tentunya kita perlu uang. Mereka berdua pun sepakat akan bekerja sama untuk kabur dari penjara ini. I was talking to your bitch. No, you're talking to me. Break's over. Forma. Can you help me out? I make it good for you. Papi mengajak bicara pria yang membawa wanita penghibur ke pulau ini untuk kebutuhan batin para sipir. Papi bertanya berapa harga yang harus dia bayar untuk menumpang di kapalnya. Kembali ke Dega dan Papi, saat sedang mandi junub, ia didatangi tahanan yang ingin mencuri uang Dega. Tahanan ini menyogok sipir di sana untuk mengizinkan dia masuk. Papi harus melawan mereka semua sendirian.
Sempat terkena sabatan pisau, beruntung Papi berhasil membalikkan keadaan dengan membantai mereka semua. The guards are coming. Don't fucking touch me! Saat malam hari, Dega meminta ikut untuk kabur dari penjara ini. Dia tidak yakin akan bertahan hidup sebelum bandingnya keluar. Papi menolak karena itu tidak ada di dalam kesepakatan awal mereka. Papi tidak yakin dia sanggup bertahan hidup di lautan. Besoknya, mereka dikumpulkan ke lapangan yang sebentar lagi akan dilaksanakan eksekusi karena ada seorang tahanan yang berusaha kabur dengan membunuh 2 sipir. Dan ternyata itu adalah Julot yang dihukum pancung kepalanya karena sudah membunuh. Kepala sipir menunjuk Papi untuk mengangkat jasad Julot untuk dibuang ke lautan. Dia disuruh memilih teman satu lagi untuk membantunya. Papi memilih Dega untuk menemaninya. Dega yang sudah lelah tidak sanggup lagi untuk mengangkat mayat ini. Dega pun terkejut saat melihat bajunya digenangi darah. Dia langsung terduduk pucat. What are you doing? Move. Get up, Sipir langsung memaksa Dega untuk bangun dan langsung memukulinya. Papi yang melihat Dega dipukuli langsung memukul kepala sipir dengan batu dan langsung kabur dari sana. Setibanya Papi ke kapal pria yang tadi untuk ikut menumpang di kapalnya. Ya, ternyata pria brengsek itu sudah melaporkan dia ke sipir demi mendapatkan uang lebih dari informasi yang dia berikan. Kepala sipir bilang, "Kau beruntung bahwa sipir yang kau pukul tadi belum mati. Jika tidak, kau sudah pasti dihukum pancung." Dia akan dihukum ke penjara isolasi, tempat yang sangat hening, di mana manusia biasa akan menjadi gila bila berada di sana terlalu lama. Strange things happen there. Dalam sel, Papi didatangi sipir waktu itu yang dia pukul. Kini dia ingin membalaskan dendam dan langsung menghajarnya sampai puas. Ya, Papi berpura-pura gila untuk tidak dipukuli lagi oleh sipir. Sipir yang kesal pun langsung pergi dari sana. Saat waktu makan, Papi mendapatkan makanan buah kelapa dari Dega. Dia menyogok petugas untuk mengantarkan buah kelapa setiap harinya kepada Papi. Meskipun hanya buah kelapa, itu sangatlah berarti baginya yang berada di sini. Baginya mendapatkan makanan. Papi pun tidak lupa untuk berolahraga agar menjaga tubuhnya tetap bugar, supaya dapat melindungi Dega saat keluar nanti sebagai tanda terima kasihnya. Suatu hari, saat ingin makan, sipir memeriksa makanannya dan ternyata ketahuan. Broken yet. Kepala sipir bertanya siapa orang yang sudah memberikan dia makanan. Papi hanya diam, tak bicara sepatah kata pun. Kepala sipir menghukumnya dengan mengurangi jatah makanannya.
Singkat cerita, kini Papi sudah sangat kurus kering karena kelaparan. Tak lama, sipir mendatanginya membawakan sop daging untuk ia makan dan bertanya siapa yang sudah mengantarkan dia makanan waktu itu. Alih-alih menjawab, Papi langsung menyuapkan makanan itu ke kepala sipir. Kepala sipir yang marah dan kesal langsung menyuruh mereka menutup cahaya di ruangan ini sehingga ia menjadi buta. Papi yang berada di ruangan hening dan gelap gulita selama 24 jam penuh langsung berhalusinasi bertemu dengan pacarnya. Setelah 2 tahun di penjara isolasi yang sangat hening dan gelap, akhirnya Papi berhasil menyelesaikan masa tahanannya. Ia dibawa ke ruang perawatan untuk diperiksa. Dega sendiri sekarang sudah menjadi orang kepercayaan sipir dengan mengelola keuangan kepala sipir, dan ia sudah tidak lagi diganggu oleh para tahanan lain. I know that some of you are at this very moment. However, should you avoid that mercy, there are two guardians who are always... Dega menjenguk Papi, dan ya ternyata Papi sudah menjadi orang gila karena berada di ruangan yang sangat gelap dan hening, sehingga dia seperti orang linglung, bak seperti orang lupa ingatan. Dega meminta maaf karena perbuatannya. Papi sekarang seperti ini. Dega juga cerita bahwa istrinya sudah menikah lagi dengan pengacaranya dan semua hartanya dibawa oleh mereka. Dan ternyata Papi hanya berpura-pura gila untuk menyusun rencana untuk melarikan diri dari penjara ini. Dega bilang sebentar lagi di penjara akan mengadakan nonton bareng dan kita memiliki peluang untuk kabur dari sini karena penjagaan tidak terlalu ketat. Papi kembali pura-pura gila agar para penjaga tidak curiga terhadap dirinya dan menganggap dirinya sudah tidak lagi menjadi ancaman. Perawat langsung memberikan dia obat penenang agar tidak mengamuk lagi. Papi langsung memuntahkan obat itu untuk digunakan nanti. Di toilet, Papi mengajak satu orang lagi bernama Matt. Dia mengajaknya kabur dari penjara ini dan perlu bantuan Matt memancing perhatian perawat cabul itu untuk melarikan diri dari ruangan ini. Jack ke ruangan pengobatan dengan melukai tangannya sendiri untuk bertemu Papi. Ia terkejut melihat Papi yang sangat kurus. Mereka berempat berencana untuk kabur malam ini. Jack sudah memesan perahu untuk mereka. Dega sendiri bertugas mencuri kunci pagar dari penjaga sipir. Papi memberikan kepada Dega obat bius untuk dicampurkan ke minuman kepada penjaga sipir nanti. Tibalah malam acara nonton bersama di lapangan penjara. Dega mencampurkan obat bius ke minuman sipir penjaga. Matt sendiri menggoda perawat cabul itu ke toilet untuk bermaksiat. Mereka membawa selimut dan batang besi untuk dijadikan layar perahu nanti. Very nice. Saat sedang menonton, turunlah hujan yang sangat deras. Para sipir pun tidak jadi menonton. Tiba-tiba langsung mati lampu, membuat misi mereka menjadi kacau. Beruntung Dega berhasil menyusul dan Dega sudah mencuri kunci pagar dari sipir. Mereka memutuskan untuk lompat dari tembok yang tinggi untuk kabur ke hutan. Satu persatu semuanya berhasil.
Saat giliran Dega melompat, dia salah mendarat sehingga kakinya terkilir. Jack menyuruh tinggalkan saja si beban itu. Papi dan Matt membantu menggendong Dega untuk kabur dari sana. Ya, mereka bertemu pasukan perompak yang ternyata itu adalah teman Jack yang menyediakan perahu dan menyuruh mereka segera membayar perahunya. Dega menyerahkan uangnya ke Papi. Dia bilang ini adalah uang terakhirnya yang dia punya. Besoknya mereka sudah berada di lautan dan ternyata perahunya yang mereka beli dalam keadaan rusak dan bocor, sehingga harus terus-menerus membuang airnya yang masuk menggenangi perahu. Jack bilang kita akan mati tenggelam. Perahu ini terlalu berat untuk kita semua. Lempar saja si beban Dega itu ke laut. Papi menolak, semuanya akan baik-baik saja. Jack yang sudah muak, dia mengancam untuk Papi minggir. Dia akan membunuh Dega. Dia tidak ingin mati sia-sia hanya demi si beban itu. Mereka pun bertarung di atas perahu. Saat Papi tercekik, Dega mengambil pisau yang terjatuh langsung menikam Jack berkali-kali sampai modar. Dan tiba-tiba mereka semua terhempas terkena badai. Dan disinilah Papi sekarang terbangun di sebuah pulau pesisir pantai Kolombia. Mereka berhasil selamat setelah ditolong oleh nelayan di sana. Kini, Papi berpamitan dengan Dega untuk terakhir kalinya. Dia akan pergi dari sini. Di jalan, Dega melihat mobil polisi yang ingin menangkap mereka dan segera langsung pergi menjemput Dega untuk membawanya kabur dari sini. Namun naas, mereka sudah terkepung oleh polisi. Matt sendiri tertembak hingga tewas karena berusaha kabur dari kejaran polisi. Mereka berdua ditangkap oleh polisi itu untuk dikembalikan ke tempat asal mereka. Ternyata biarawatilah yang sudah melaporkan keberadaan mereka ke polisi. Singkat cerita, setelah menjalani isolasi selama 5 tahun, kini dia dikirimkan ke Pulau Iblis, di mana pulau itu adalah pulau kehampaan dan keputusasaan. Papi akan menghabiskan sisa umurnya di Pulau Iblis. Dan ya, Papi bertemu Dega yang sudah berada di sana terlebih dahulu karena kepala sipir kecewa terhadap sikapnya yang berkhianat. Terlihat orang-orang di sana sudah tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup lagi dan hanya menunggu waktu mereka mati saja. Mereka pun hanya diberikan makanan sayur-sayur mentah untuk dimakan. Papi mengajak Dega kabur dari pulau ini. Ketika air pasang, kita tidak akan terbentur karang dan tinggal ikuti arus yang membawa ke tepian. Papi membuktikan dengan melempar kelapa dari atas. Mereka pun segera membuat rakit dari tempurung kelapa. Setelah berbekalan dan rakit selesai, maka mereka pun bersiap ke tepi pulau untuk melompat. Dega bilang kali ini dia tidak bisa ikut dengannya. Dega sudah memutuskan menjalani sisa hidupnya di sini hingga sampai ajalnya karena tidak ada alasan lagi baginya untuk pergi dari sini. Mereka pun berpelukan untuk terakhir kalinya. Dengan berat hati, mereka berdua harus berpisah yang sudah menjadi sahabat sejati selama ini, yang selalu bersama selama ini. Sampai jumpa di kehidupan yang baru di lain waktu. Dan Papi langsung melompat ke bawah. Beruntung dia berhasil selamat dari batu karang di bawahnya dan segera menaiki rakit untuk pergi dari Pulau Iblis.
Singkat cerita, terlihat Papi yang sudah tua. Dia kembali ke negara asalnya yakni Prancis. Dia mendatangi produser film dengan menyerahkan buku kisah hidupnya yang ia tulis tentang melarikan diri dari penjara terkejam di dunia, yaitu Pulau Iblis. Papi nekat datang ke Prancis yang dimana statusnya masih sebagai buronan demi membagikan kisahnya di penjara tersebut. Ini bukan tentang dirinya semata, melainkan kisah banyak orang yang ada di dalamnya. Setelah membacanya, sang produser pun terkejut. Dia meminta izin untuk menceritakan kisahnya kepada dunia.